Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai tugas ujian akhir semester akuntansi biaya. Dalam video ini, saya akan membahas topik akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban yang meliputi akuntansi tanggung jawab dan pengendalian biaya, anggaran dan varian, serta pelaporan keuangan. Materi disampaikan melalui studi kasus sektor pertanian, kemudian dikaitkan dengan pengalaman saya sebagai kasir toko dan kebiasaan mencatat keuangan pribadi. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap konsep akuntansi biaya serta bagaimana penerapannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan materi. Pembahasan pertama adalah penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada sektor pertanian. Studi kasus ini disusun berdasarkan catatan pertanian dan milik Bu Wiji. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana biaya dicatat, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan selama satu musim tanam secara transparan. Selanjutnya, ini adalah beberapa dokumentasi saya bersama Ibu Wiji. Baik, langsung masuk ke materi. Pertanian ini dilakukan pada lahan seluas 325 ru atau sekitar 4.550 meter persegi dengan estimasi hasil panen sebesar 10 juta rupiah dalam satu musim tanam. Laporan ini disusun untuk mengetahui total biaya operasional, laba bersih, serta pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Bagian pertama adalah biaya sarana produksi pertanian, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan tanam, seperti benih, pemupukan, dan obat pestisida. Berikut adalah beberapa biayanya. Biaya benih sebesar 250.000, biaya pemupukan yang dilakukan 3 kali sebanyak 650.000, lalu biaya obat pestisida sebesar 1.145.000. Jika dijumlahkan, subtotal biaya sarana produksi adalah 2.045.000. Bagian kedua adalah biaya tenaga kerja dan mesin. Biaya traktor sebesar 570.000, biaya penanaman 530.000, lalu biaya pencabutan bibit 500.000, dan biaya matang atau penyiangan 750.000 rupiah. Lalu ada biaya penyemprotan sebesar 250.000. Subtotal biaya tenaga kerja dan mesin adalah 2.600.000. Dengan demikian, total biaya operasional selama satu musim tanam, yaitu gabungan biaya sarana produksi dan biaya jasa, adalah sebesar Rp4.645.000. Dalam konsep akuntansi tanggung jawab, pemisahan dan pencatatan biaya ini berfungsi sebagai alat pengendalian. Setiap jenis biaya dapat dievaluasi untuk mengetahui efektivitas penggunaannya dan menjadi dasar pertanggungjawaban pengelola pertanian. Dengan estimasi hasil panen sebesar 10 juta, dikurangi total biaya operasional sebesar Rp4.645.000, diperoleh laba bersih sebesar Rp5.355.000. Laba bersih ini menunjukkan hasil usaha setelah seluruh biaya dicatat dan dipertanggungjawabkan. Estimasi hasil panen dan perencanaan biaya dalam laporan ini dapat dipahami sebagai anggaran. Dalam praktiknya, realisasi biaya dan hasil panen bisa berbeda dari estimasi. Selisih inilah yang disebut varians, yang penting untuk dianalisis sebagai bahan evaluasi
dan perbaikan di musim tanam berikutnya. Dalam studi kasus ini digunakan sistem bagi hasil 1:3, bagian pemilik lahan adalah 1:3 dari laba bersih sebesar Rp1.785.000, sedangkan bagian petani penggarap adalah 2/3 sebesar Rp3.570.000. Pembagian ini mencerminkan pelaporan pertanggungjawaban yang adil dan transparan. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya selama bekerja menjadi kasir toko yang juga mencerminkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya kumpulkan selama saya bekerja, dan mari kita langsung ke materi. Apa aja sih yang dicatat pada laporan keuangan di toko? Yang pertama itu ada saldo awal. Tiap awal hari kerja saya mencatat saldo awal kas biasanya sebesar 400.000. Saldo ini digunakan sebagai uang kembalian dan menjadi dasar perhitungan kas harian. Lalu yang kedua ada pengeluaran. Selama operasional toko, terdapat pengeluaran kecil seperti pemberi uang kepada pengemis atau pengamen yang datang ke toko. Walaupun kecil, seluruh pengeluaran tetap dicatat agar tidak menimbulkan selisih kas. Lalu yang ketiga ada saldo akhir. Pada saldo akhir ini biasanya kita menghitungnya ketika di akhir shift atau menjelang toko akan ditutup. Saldo akhir adalah perhitungan semua transaksi dikurangi dengan pengeluaran, dan kita akan membandingkan dengan uang tunai sehingga memastikan tidak ada selisih. Dalam hal ini, kasir berperan sebagai pusat pertanggungjawaban kas, di mana seluruh pencatatan tadi akan menjadi pertanggungjawaban kepada pemilik toko. Bagian terakhir adalah kebiasaan pribadi saya dalam mencatat keuangan sebagai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam skala individu. Kenapa kita perlu untuk mencatat keuangan kita? Pertama, agar keuangan lebih terkontrol dan tidak bocor. Mencatat keuangan membantu kita mengetahui dengan jelas dari mana uang berasal dan kemana uang digunakan. Dengan pencatatan, kita dapat mengendalikan pengeluaran dan mengambil keputusan yang lebih bijak. Yang kedua, sebagai bentuk tanggung jawab dan dasar evaluasi keuangan. Pencatatan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang, baik untuk keuangan pribadi, usaha, maupun organisasi. Data keuangan yang tercatat rapi memudahkan kita melakukan evaluasi, perencanaan, dan perbaikan keuangan di periode berikutnya, sehingga keuangan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Untuk mencatat keuangan ini, saya menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bernama aplikasi Money Tracker Expense and Budget Horoscope 365 untuk mencatat transaksi secara rutin dan terstruktur. Selanjutnya, berikut adalah gambaran diagram keuangan yang membantu saya melihat kondisi keuangan secara visual, mengevaluasi pengeluaran, dan berfungsi sebagai laporan keuangan pribadi yang sederhana namun informatif. Kesimpulannya, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban berperan penting dalam pengendalian biaya, analisis varians, dan pelaporan keuangan. Studi kasus pertanian, pengalaman sebagai kasir, dan pencatatan keuangan pribadi menunjukkan bahwa akuntansi biaya tidak hanya bersifat teoritis, tapi sangat relevan dalam praktik sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan prinsip akuntansi biaya serta pelaporan pertanggungjawaban,
pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan akuntansi biaya dalam berbagai konteks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back on, in the car, in my luck.